Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, apakah kisah-kisah Nabi yang ada di dalam buku-buku dongeng itu adalah benar adanya atau kisah yang dibuat-buat? Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor satu, yang namanya kisah ini tergantung dari si penulisnya. Artinya kisah itu bisa bersumber dari fakta, bisa bersumber dari imajinasi, atau gabungan keduanya. Ada fakta yang kemudian dibumbu-bumbui dengan imajinasi supaya mungkin tambah sedih, atau mungkin tambah senang, atau mungkin tambah menarik minat dari pembacanya. Tetapi kalau itu dimaksudkan adalah kisah Nabi, maka seyogyanya, sepantasnya tidak kita tambah bumbu apapun terkecuali yang memang sesuai dengan pada faktanya. Sehingga husnudon kita apabila ada orang yang menceritakan kisah Nabi A, kisah Nabi B, kisah Nabi C, Nabi siapapun, maka seharusnya itu adalah kisah yang benar. Seharusnya adalah kisah yang bisa dipertanggungjawabkan di mana sumber tersebut bisa kita temukan. Maka dari sini dibagi menjadi berbagai macam sumber. Yang pertama, apabila kisah tersebut bersumber dari Al-Quran, hadis sahih, dan hadis hasan. Apabila sumber kisah tersebut berasal dari Quran, hadis sahih, dan hadis hasan, maka apabila kita disebutkan cerita tersebut, hukumnya wajib mengimani. Karena inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mau masuk akal, mau tidak masuk akal, wajib diimani. Contohnya kisah Nabi Khidir yang beliau melubangi kapal ketika beliau mengajak Nabi Musa untuk belajar kepada beliau. Terus kita bilang, nggak masuk akal itu, masa kapal kok dilubangi, nggak masuk akal, nggak percaya, nggak boleh. Bahkan hati-hati bisa sampai terjerumus pada hukum kafir, karena kisah tersebut diceritakan oleh Allah di dalam Quran, sedangkan Quran adalah sesuatu yang dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan terhadap kebenaran isi Al-Quran setitik pun, setetes pun. Sehingga dalam Aqidatul Awam kita diajarkan wa kullu ma ata bihir rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Semua yang disampaikan Nabi Muhammad dari Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau, dari hadis-hadis yang kemudian bersumber dari sumber periwayatan yang dapat dipercaya sehingga menghasilkan derajat sahih atau hasan, ini semua fahaqquhu taslimu wal qabulu, pantas, sangat berhak dan wajib untuk kita yakini dan kita terima sebagai sebuah fakta. Nomor satu. Nomor dua, apabila kisah tersebut tidak ada di Quran, tidak ada di hadis sahih atau hasan, tapi ada di hadis dhaif, maka kisah yang kedua ini kata para ulama tetap bisa diterima. Kenapa? Karena hadis dhaif ini ditolak dalam urusan akidah dan dalam urusan halal haram fikih. Adapun dalam urusan cerita, dalam urusan detil-detilnya kisah, dalam urusan menceritakan tentang kejadian di masa lampau, walaupun bersumber dari hadis dhaif, tetap boleh untuk diterima. Yang ketiga, selain Quran, hadis sahih, hadis hasan, kemudian yang kedua hadis dhaif, yang ketiga adalah cerita-cerita Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Yaitu kisah-kisah yang bersumber dari kitab-kitabnya Bani Israel atau kitab-kitab umat terdahulu sebelum adanya Al-Quran, sebelum masa baginda Nabi Muhammad SAW. Misal, kisah yang terdapat di kitab Taurat, kisah yang terdapat di kitab Injil, kisah yang terdapat di kitab Zabur yang disitu ceritakan tentang Nabi Solomon. Siapa? Oh Sulaiman. Nabi Moses. Siapa? Oh Musa. Nabi Jacob. Oh siapa? Yakub. Nabi Yosef. Oh siapa? Yusuf. Nah, atau kisah yang ditemukan di suhuf-suhuf, lembaran-lembarannya Nabi seperti Nabi Ibrahim, itu beliau diberikan suhuf oleh Allah. Maka bagaimana kalau cerita bersumber dari situ? Kalau cerita bersumber dari situ,
kebetulan sesuai dengan yang diceritakan Quran dan hadis sahih, maka berarti benar. Karena Injil, Taurat, Zabur, Suhuf dan lain sebagainya, ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, kepada umat terdahulu, dan betul. Mungkin Zabur yang tertulis sekarang, Injil yang tertulis sekarang, Taurat yang tertulis sekarang, masih ada sisa-sisa kebenarannya. Cara kita mengukur gimana? Sesuai nggak dengan Quran? Ceritanya Nabi Musa di Injil kok sesuai dengan Quran misalnya. Ceritanya Nabi Sulaiman di Zabur kok sesuai dengan di Quran misalnya. Tentang Nabi Daud, tentang Nabi Zabur kok sesuai semuanya. Maka kita yakini. Karena apa? Karena dia sama dengan Al-Quran atau hadis sahih. Sebaliknya apabila dia bertentangan, maka tidak boleh kita yakini. Seperti misal contoh Nabi Isa yang katanya disalib, maka ini tidak boleh kita yakini karena bertentangan dengan apa yang ada di dalam Quran. Yang ketiga, kalau sesuatu tersebut tidak diceritakan di dalam Quran sama sekali, sehingga dikatakan sesuai ya tidak, dikatakan bertentangan juga tidak, karena nggak ada. Maka bagaimana? Para ulama di sini memberikan kebebasan. Kalau mau dipercaya ya nggak apa-apa, tidak dipercaya ya tidak apa-apa. Karena Taurat, Zabur, Injil yang ada sekarang ini sudah inhiraf, sudah ada perubahan-perubahan dari tanda petik tangan-tangan jahil yang kemudian merubah wahyu-wahyunya Allah. Di situ ada yang bukan wahyunya Allah dimasuk seakan-akan itu adalah wahyunya Allah. Sehingga kalau ada cerita yang bersumber dari situ tidak ada di Quran atau hadis, maka dipercaya ya boleh, tidak dipercaya juga tidak masalah. Yang keempat, cerita yang bersumber dari mimpinya orang-orang tertentu. Misalnya orang-orang tertentu mimpi atau mendapatkan ilham atau mendapatkan ilmu entah dari mana, kemudian dia bisa bercerita dulu ada begini, ada nabi begini. Bagaimana? Maka lihatlah dari syariatnya. Kata kaidah disebutkan di dalam sebuah kaidah, nahkumu bid-dhawahir, yang kita hukumi adalah dohirnya. Artinya apa? Kalau itu bersumber dari orang yang soleh, bersumber dari orang yang ibadahnya lurus, syariatnya jalan, menjauhi maksiat, istiqomah di jalannya Allah, terus kemudian beliau bercerita, tadi malam saya bermimpi mendapatkan kisah begini, maka kita husnudzon itu benar, selagi tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tidak ada masalah. Termasuk ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk firasat orang-orang mukmin. Tetapi apabila dalam kesehariannya ternyata secara dohir orang ini agak jauh dari syariatnya Allah, bahkan sangat jauh dari syariat Allah, maka ucapan-ucapannya secara dohir tidak bisa kita terima sebagai sebuah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika kita membaca kisah dari buku-buku, entah buku terbitan ABCD, entah buku dongeng atau buku kisah para nabi dan para rasul, sumbernya ada 4 tadi. Ada Quran dan hadis sahih, yang kedua ada hadis dhaif, yang ketiga ada dari Israiliyat, yang keempat dari ilham atau ilmu yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Dan ulama Ahlussunnah sudah memberikan kepada kita berbagai macam arahan tentang bagaimana sikap kita untuk mengimani, mempercayai kejadian-kejadian tersebut. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.